KPK memastikan kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara, JN, oleh PT ASDP Indonesia Ferry pada 2019-2022 menimbulkan kerugian negara sebesar 1,25 triliun rupiah. Fakta tersebut disampaikan melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 20 November 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa Majelis Hakim menyatakan ex-direktur utama PT ASDP, Ira Puspadewi, terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses kerjasama usaha dan akuisisi PT JN. Akibatnya, negara dirugikan triliunan rupiah. Kerugian tersebut muncul karena adanya rekayasa dalam penilaian aset dan kapal. Proses valuasi yang dilakukan kantor jasa penilai publik disebut mengikuti ekspektasi direksi ASDP, termasuk penentuan nilai kapal yang dinilai terlalu tinggi dan penilaian perusahaan yang tidak objektif. Bukti percakapan antar pihak juga memperkuat adanya pengondisian. KPK menegaskan bahwa PT JN sebenarnya dalam kondisi tidak sehat saat diambil alih. Indikator keuangan seperti profitabilitas dan likuiditas menunjukkan tren menurun. Lebih dari 95% aset perusahaan berupa kapal tua berusia di atas 30 tahun, namun nilainya justru digembungkan melalui berbagai skema akuntansi. Sementara itu, perusahaan masih memiliki utang bank 580 miliar rupiah mendekati akuisisi. Analisis KPK menyebut keputusan investasi ini secara realistis tidak layak, bahkan disebut seperti mengejar keuntungan kecil menggunakan modal dengan bunga jauh lebih besar. Nilai saham JN yang dihitung dengan metode diskonto arus kas menunjukkan angka negatif 383 miliar rupiah. Sementara metode aset bersih menghasilkan nilai negatif 96,3 miliar rupiah. Dengan nilai perusahaan yang negatif, KPK menyebut setiap pembayaran untuk mengambil alih saham JN otomatis menambah kerugian negara. Ditambah lagi ASDP harus memberi pinjaman pemegang saham agar JN bisa bertahan. Hingga akhir 2024, JN belum mampu mengembalikan pinjaman tersebut. Pada bagian vonis, hakim menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan kepada Ira Puspadewi. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menginginkan hukuman 8,5 tahun penjara. Hakim menilai Ira memperkaya pihak tertentu senilai 1,25 triliun rupiah, meski tidak menerima keuntungan pribadi sehingga tidak dijatuhi uang pengganti. Kasus ini semakin menjadi sorotan publik karena menyangkut BUMN strategis urusan angkutan penyeberangan, sementara kerugiannya justru ditanggung negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.